Film berawal dari penyergapan di markas geng motor yang bernama Outcast, yang mana di dalamnya itu terdapat lab pembuatan obat-obatan terlarang yang dikelola oleh pimpinannya yang bernama Denny, dan juga anaknya yang bernama Jojo. Outcast sendiri memiliki anggota salah satunya Delton, yang merupakan orang kepercayaan Denny. Tak lama dari itu, polisi meluncurkan serangannya. Dalam penggerebekan itu terungkap bahwa Delton sebenarnya anggota DIA yang berhasil melakukan penyamarannya. Bahwa faktanya namanya adalah Pill Broker. Denny yang baru mengetahui hal tersebut begitu sangat marah. Untuk dapat melarikan diri, Denny mencoba meledakkan markas tersebut. Beruntungnya Broker berhasil menangkapnya. Kini Denny berhasil terpojok, namun Jojo lebih memilih mengakhiri hidupnya. Ketika para polisi meminta Jojo menyerahkan diri, tetapi Jojo tak menghiraukannya. Oleh sebab itu, polisi memberondong peluru hingga Jojo tewas. Kejadian itu membuat Denny marah. Dirinya menyalahkan sepenuhnya kepada Broker atas kematian anaknya. Dan dirinya juga mengancam Broker bahwa suatu saat nanti dirinya akan membunuh anaknya. Sedangkan Broker tampak begitu kecewa atas tindakan polisi kepada Jojo. Tetapi polisi beralasan demi keamanan anggota lainnya. Setelah kasus itu ditutup, Broker memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. 2 tahun kemudian, di sebuah sekolah terlihat seorang gadis yang bernama Maddie. Ia merupakan satu-satunya putri dari Broker. Tak lama dari itu, seorang anak laki-laki yang bernama Teddy mencoba mengganggunya. Maddie mencoba memperingatinya hingga 2 kali, tetapi Teddy tak menghiraukannya. Dan ini yang dilakukan oleh Maddie. Di sisi lain terlihat Broker yang sedang bekerja di rumahnya bersama temannya yang bernama Tedo. Diketahui bahwa setelah istrinya meninggal dan anaknya mengenyam pendidikan sekolah, Broker memutuskan untuk pindah ke pelosok kota yang jauh dari keramaian. Tak lama dari itu, pihak sekolah menghubungi Broker untuk datang ke sekolah karena telah terjadi masalah kepada Maddie. Sesampainya di sekolah, orang tua Teddy yang bernama Casey dan Jimmy begitu sangat marah, tidak terima atas perlakuan Maddie. Tetapi Broker tak menghiraukannya. Justru ia begitu bingung ketika ada sheriff yang ikut mendampingi Casey. Susan, psikolog sekolah, menjelaskan bahwa dulu Casey pernah bermasalah dengan kepala sekolah karena sikap temperamennya itu. Dan sejak saat itu, sheriff selalu mengawasinya. Di kelas, Maddie menjelaskan kejadian sebenarnya kepada Broker di hadapan Susan. Broker tidak marah kepada Maddie. Dirinya menjelaskan kepada Susan bahwa dirinya lah yang mengajarkan Maddie bela diri. Tujuannya untuk bertahan bukan menyerang. Oleh karena itu, Broker yakin Maddie tak bersalah. Sebelum pulang, Casey kembali berulah. Ia memojokkan suaminya untuk memberi pelajaran kepada Broker. Walaupun sheriff telah melarangnya, Casey tetap meminta suaminya untuk menghajar Broker. Tetapi dengan mudah, Broker mengalahkannya. Baby, get in the truck. Get him, Jimmy! Get him, Jimmy! Get him! Get over here. Back God damn it, what are you doing? Kejadian itu membuat sheriff buka suara kepada Broker bahwa tindakannya itu terlalu berlebihan dan itu membuat para guru memperhatikannya. Selain memiliki temperamen yang tinggi, Casey juga selalu merendahkan suaminya dengan kata-kata kasar yang diucapkannya. Bahkan dirinya berjanji bahwa masalah ini akan dibicarakan kepada kakaknya. Tetapi Jimmy tak setuju karena menurutnya masalah anak-anak seperti ini harus dibesarkan. Malamnya, Casey bertemu dengan kakaknya yang merupakan pengedar narkoba. Kakaknya itu bernama Gator. Ia menceritakan semua kejadian sebelumnya kepada Gator dan dirinya meminta kepada Gator untuk memberi pelajaran kepada Broker. Fakta uniknya, ternyata Casey pengguna obat-obatan terlarang dan sikap temperamennya itu berasal dari efek obat-obatan tersebut. I'll handle that Broker thing. Thank you. Keesokan hari, setelah mengantar Maddie ke sekolah, Broker bertemu dengan Susan. Di pertemuan itu,
Susan memberikan saran kepada broker untuk menyelesaikan masalah sebelumnya, karena yang ia tahu, orang-orang di sana suka memperpanjang masalah. Broker mengikuti saran tersebut. Ia pergi ke bengkel tua yang dimana Jimmy bekerja di tempat itu. Di sana ia meminta maaf atas perlakuan sebelumnya, dan Jimmy memaafkan. I apologize for what happened. To them too. You good now, Jimmy? Di perjalanan menjemput Maddie di sekolah, broker singgah untuk mengisi bahan bakar. Terlihat dua orang pria yang mencoba mengganggunya. Awalnya broker tak menanggapinya, namun saat kesabarannya telah habis, ini yang dilakukan oleh broker. Sedangkan di sisi lain, terlihat lab pembuatan obat-obatan yang sama persis seperti milik geng Outcast. Ternyata, pemiliknya adalah Gator. Di sana ia mendapatkan telepon dari anak buahnya yang gagal menghajar broker di pom bensin sebelumnya. Gator marah, dia memutuskan untuk mengurus broker seorang diri. Kembali ke broker, setelah menjemput Maddie di sekolah, di perjalanan broker diberhentikan oleh sheriff yang sebelumnya. Sheriff mendapatkan laporan tentang perkelahian di pom bensin. Ia menduga bahwa broker mantan anggota militer, tetapi broker enggan memberitahunya. Sheriff memperingatkan kepada broker, dirinya sedang memperhatikannya. Well, if I were ex-military sheriff, I'd probably refer to the answer as... Sedangkan Gator mencoba menyusup ke rumah broker, ketika broker sedang berkuda bersama Maddie. Di rumah broker, Gator mendapati dokumen-dokumen lama milik broker, dan dirinya juga mengambil boneka serta kucing milik Maddie. Malamnya broker menyadari bahwa rumahnya telah dimasuki oleh seseorang ketika Maddie bertanya tentang kucingnya yang hilang. Di malam itu, broker menemukan ban mobilnya yang sengaja ditusuk oleh seseorang dan juga boneka Maddie yang tersisa kepalanya saja. Sedangkan di sisi lain, Gator membaca dokumen milik broker yang dicuri sebelumnya. Dirinya baru mengetahui bahwa broker merupakan mantan anggota di IA yang pernah menyamar menjadi anggota motor yang bernama Outcast. Menurutnya, informasi itu dapat menguntungkan bagi dirinya. Keesokan harinya, Gator bersama pacarnya yang bernama Shirley. Rupanya mereka mengetahui apa yang terjadi kepada Jojo dan Danny. Dan Gator juga meyakini bahwa Danny masih memiliki dendam kepada broker. Gator mencoba memanfaatkan dokumen itu. Ia meminta kepada Shirley untuk bernegosiasi kepada Danny lewat pengacaranya. Dirinya bermaksud menukar broker kepada Danny, asalkan Danny bisa memasarkan bisnis narkobanya tersebut. Malamnya Shirley memberikan dokumen itu kepada pengacara Danny untuk diberikan kepada Danny. Ketika Danny menerima dokumen itu, dirinya begitu antusias untuk membunuh broker. Ia kemudian meminta kepada pengacaranya untuk segera menyelesaikan masalah tersebut. Keesokan harinya, di sekolah Maddie mencoba mengundang Teddy untuk hadir di acara ulang tahunnya. Teddy menerimanya, tetapi tawaran itu yang membuat Casey terkejut. Selain itu, broker meminta maaf atas perlakuan dirinya dan Maddie sebelumnya, dan Casey memaafkan. So I heard something interesting. Oh, yeah? Something. Sedangkan di rumah, broker menceritakan penyusupan di rumahnya kepada Tedo. Broker mengira bahwa yang melakukan hal itu adalah Jimmy, tetapi Tedo mencoba meluruskannya, bahwa yang Tedo tahu, Jimmy merupakan orang yang pengecut. Tidak mungkin hal senekat itu ia lakukan. Tedo menduga bahwa yang melakukan hal itu adalah Gator. Tedo juga memberitahu bahwa Gator adalah bandar narkoba yang berkedok montir perahu. Crazy waiting to happen. Sedangkan di sisi lain, Shirley tampak seperti ketakutan ketika mendengar para orang suruhan Danny yang berasal dari geng Outcast sedang menuju ke tempatnya. Ia mencoba menelpon Gator, tetapi Gator hanya memberi saran untuk tetap tenang. Di rumah, broker mengadakan pesta ulang tahun Maddie. Di acara tersebut, Maddie sangat senang ketika melihat ayahnya dekat dengan Susan. Selain itu, Casey dan Teddy juga hadir dalam acara tersebut. Kembali ke Shirley, kini geng Outcast telah tiba di tempat dirinya. Orang yang bernama Kairos mencoba menanyakan keberadaan broker. Tetapi sebelum Shirley menjawab, ia mencoba membuat kesepakatan kepada Kairos. Bila dirinya memberitahu keberadaan broker, dirinya ingin bisnis narkoba milik Gator dipasarkan oleh Danny. Kairos tak menghiraukannya. Ia malah memaksa Shirley untuk memberitahu keberadaan broker. Kalau tidak, nyawanya akan jadi taruhannya. You got 5 seconds before I drill your fucking skull. Where is the fucking... Malam hari, Gator menemui Casey. Tampaknya Casey sedang sakau. Di sana Gator memberitahu kepada Casey untuk menjauhi broker. Namun Casey malah meminta obat kepada Gator, tetapi Gator tak menghiraukannya.
lalu pergi meninggalkan Casey. Sementara itu, Jimmy menghampiri Gator dan menentang keras kepada Gator untuk tidak memberi obat-obatan kepada istrinya lagi. Look at her, man. She's falling to pieces. Better job taking care of her. Sedangkan di sisi lain, Broker meminta bantuan kepada rekannya dari kepolisian. Ia meminta catatan kriminal yang pernah dilakukan oleh Gator. Sayangnya, polisi tak menemukan catatan kriminal itu. Tetapi polisi menemukan catatan kriminal milik Shirley, yang mana Shirley merupakan mantan anggota geng motor yang bernama Seaport. Bahkan dirinya pernah ditangkap 2 kali karena penyeludupan narkoba kepada Danny. Keesokan harinya, berbekal informasi dari Tedo, Broker menemui Gator. Di sana ia mengatakan bahwa menyusup adalah tindakan yang pengecut, dan Broker juga mengancam Gator untuk tidak melakukan hal yang sama. Kalau tidak, dia akan berurusan dengannya. You with me? Keep it there. The house that was broken into by some pathetic boys. A cat slashed the tire. Setelah menemui Gator, Broker mencoba menyusup ke bengkel kapal milik Gator. Di sana ia menemukan barang haram yang siap edar dan kucing Maddie. Selain itu, Broker juga berencana untuk membakar tempat tersebut dengan bermodal lampu sebagai bahan utamanya. Sayangnya, keberadaannya diketahui saat dia membawa kucing Maddie. Hey, broker. Kini Broker tertangkap dengan kondisi tangan yang terikat. Walaupun begitu, ia tetap bisa mengalahkan anak buah Gator dengan mudah. Sesampainya di rumah, dengan tergesa-gesa Broker meminta Maddie untuk mengemas barang-barangnya untuk segera pindah. Sepertinya Broker mengetahui bahwa akan ada masalah besar dengan dirinya ataupun Maddie. Sedangkan di sisi lain, Kairos dan Shirley menemui Gator. Gator tampak terkejut ketika melihat mereka sebanyak itu. Tanpa basa-basi, Kairos langsung menanyakan keberadaan Broker kepada Gator dan meminta menunjukkan jalannya tersebut. Namun Gator menolak karena wajahnya sudah dikenal. Sebagai gantinya, Gator meminta kepada Shirley untuk menunjukkan jalannya. Sedangkan di rumah Broker, Maddie sedang mengemas barang-barangnya dan Broker meminta bantuan kepada Tedo untuk memasukkan kuda-kudanya. Tak lama dari itu, geng Outcast tiba dan Tedo menyadari hal itu. Beruntungnya, Tedo berhasil mengalahkan satu orang yang menyelinap masuk dan membunyikan klakson sebagai tanda bahaya kepada Broker. Broker mendengar klakson itu. Ia menyadari bahwa itu petanda bahaya dari Tedo. Broker meminta kepada Maddie untuk bersembunyi di bawah tanah dan menelpon polisi. Sedangkan dirinya sudah siap dengan senjatanya. Broker mencoba menghadapi geng Outcast seorang diri. Sayangnya, persembunyian Maddie ketahuan dan itu yang membuat dirinya dikejar sampai ke dalam hutan. Beruntungnya, Broker berhasil menyelamatkannya ketika Maddie ingin ditembak. Di waktu yang sama, Kairos datang dan terjadilah perkelahian antara mereka berdua yang dimenangkan oleh Broker. Sedangkan Maddie berhasil dibawa kabur oleh Shirley. Mengetahui Maddie diculik, Broker langsung kembali ke rumahnya yang sudah berada polisi di sana. Di rumahnya itu, ia mendapati Tedo terluka cukup parah. Ia meminta kepada polisi untuk menghubungi dokter. Tak lama dari itu, Maddie menghubungi ayahnya lewat radio. Dengan panik ia mengatakan bahwa dirinya dibawa ke sebuah gudang yang terdapat kipas angin besar. Broker langsung menyadari bahwa tempat itu adalah bengkel kapal milik Gator. Dirinya pun langsung menuju ke tempat tersebut. Sedangkan di sisi lain, Gator sangat marah kepada Shirley. Bahkan dirinya menganggapnya bodoh karena telah membawa Maddie ke tempat bisnis haramnya itu. Tak lama dari itu, Casey datang. Ia mendapati laporan tentang suara tembakan di rumah Broker. Ia menduga bahwa Gator yang melakukannya. Di waktu yang bersamaan, dirinya mendengar suara Maddie minta tolong. Casey mencoba mengecek suara itu dengan menyalakan lampu bengkel tersebut. Namun lampu di sana
telah disabotase oleh broker sebelumnya, dan itu yang membuat bisnis milik Gator terbakar. Kejadian itu membuat Gator frustasi. Ia sangat marah ketika melihat bisnis narkobanya habis terbakar. Sebagai lampiasannya, ia mencoba membawa Maddie, tetapi Casey mencegahnya. Hingga akhirnya, Gator hilang kendali dan menembak adiknya sendiri. Bersamaan dengan itu, broker tiba dan langsung mengejar Gator yang membawa Maddie. Tiba di jembatan, mobil broker terbalik. Gator memanfaatkan situasi itu untuk membunuh broker. Tetapi Maddie memohon untuk tidak menyakiti ayahnya. Bersamaan dengan itu, broker tiba-tiba sadar dan langsung menghajar habis wajah Gator. Bahkan, dirinya sempat berpikir untuk membunuhnya. Namun karena melihat Maddie di hadapannya, ia mengurungkan niatnya tersebut. She just saved your life. Beberapa hari setelah kejadian itu, di penjara broker menemui Danny. Di sana ia menyapanya, dan Danny tampak terkejut ketika melihat broker masih hidup, dan film pun berakhir.